Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid. Saya di sini sebagai Ketua Kelompok 1 Praktikum Taksonomi Invertebrata. Saya di sini akan melampirkan beberapa materi yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Untuk bab 1 akan dipresentasikan oleh Abdul Wahid, yaitu saya sendiri. Bab 2 akan dipresentasikan oleh Rizky Korinabila dan Ikhveni Munawaro. Bab 3 akan dipresentasikan oleh Farah. Bab 4 akan dipresentasikan oleh Diajeng Berlian. Bab 5 akan dipresentasikan oleh Hesti Nirmala. Bab 6 akan dipresentasikan oleh Saadatul Abadiyah. Bab 7 akan dipresentasikan oleh Siti Muzakiyah. Bab 8 akan dipresentasikan oleh Afifah Muning dan Silvi. Bab 9, yaitu bab terakhir, akan dipresentasikan oleh Aiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahid. Saya di sini akan membacakan tentang materi bab 1, yaitu protozoa. Pengertian protozoa. Protozoa merupakan suatu organisme seluler yang sifatnya itu adalah eukariotik yang tidak mempunyai dinding sel, serta heterotrof dan juga dapat bergerak atau motil. Protozoa yang dapat bergerak dengan memungkinkan alat geraknya, yaitu Pseudopodia atau kaki semu, yang kedua silia, rambut getar, yang ketiga flagella atau bulu cambuk. Ciri-ciri protozoa. 1. Organisme uniseluler atau bersel satu. Yang kedua, sifatnya eukariotik atau mempunyai inti sel yang terbungkus oleh sebuah membran. Yang ketiga, tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, heterotrof atau umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang kelima, hidup dengan sendiri atau soliter, atau bisa juga hidup dengan berkelompok atau koloni. Yang keenam, hidup bebas secara parasit, bebas, dan sporofit. Yang ketujuh, memiliki alat gerak yang berupa silia, flagella, dan pseudopodia. Yang kedelapan, memiliki ukuran tubuh sekitar 100-300 mikron. Yang kesembilan, alat utama pergerakan yakni flagella, silia, dan pseudopodia. Klasifikasi protozoa. Yang pertama, Ciliata atau Ciliophora atau Infusoria. Jenis protozoa yang bergerak dengan memfungsikan silia atau rambut getar. Contohnya Paramecium sp. Yang kedua, Rhizopoda atau Sarcodina. Jenis protozoa yang bergerak dengan memfungsikan pseudopodia atau kaki semu. Contohnya Amoeba sp. Yang ketiga, Sporozoa atau Apicum flexa, salah satu jenis protozoa yang unik karena tidak memiliki alat gerak, contohnya Plasmodium sp. Yang keempat, Flagellata atau Mastigophora, jenis protozoa yang bergerak dengan memfungsikan flagella atau bulu cambuk, contohnya Trypanosoma sp. Reproduksi protozoa. Protozoa dapat bereproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Reproduksi secara seksual yaitu dengan melakukan pembelahan biner atau pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel, dari 2 sel menjadi 4 sel. Lalu reproduksi secara seksual yaitu dengan melakukan sebuah penyatuan gamet yang berbeda jenis sehingga dapat menghasilkan zigot atau secara konjugasi. Jenis-jenis protozoa yang dapat kita temukan di lingkungan sekitar. Yang pertama, Rhizopoda dengan ciri-ciri dan contoh sebagai berikut. Yang kedua adalah Flagellata dengan ciri dan contoh sebagai berikut. Yang ketiga, Sporozoa dengan ciri dan contoh sebagai berikut. Yang keempat, Ciliata dengan ciri dan contoh sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Korinabila.
akan menjelaskan tentang filum porifera. Porifera berasal dari huruf Latin, yaitu porus sama dengan pori, dan vere sama dengan mengandung. Jadi, porifera yaitu tubuh berpori di permukaan tubuh. Filum porifera, spons, merupakan hewan bersel banyak metazoa yang paling sederhana primitif karena belum mempunyai organ dan jaringan sejati, mengandalkan aliran air melalui pori-pori tubuhnya. Walaupun tergolong hewan, namun kemampuan geraknya sangat kecil dan hidupnya menetap. Spons termasuk kelompok hewan karena multiseluler. Heterotrof, tidak memiliki dinding sel dan menghasilkan sel sperma. Dari 10.000 spesies porifera yang sudah diidentifikasi, sebagian hidup di laut dan hanya 159 spesies hidup di air tawar, dan semuanya termasuk famili Spongilidae. Hidup di perairan jernih, dangkal, dan menempel di substrat. Ukuran tubuh porifera bervariasi, sebesar kacang polong sampai setinggi 90 cm dan lebar 1 meter. Bentuk tubuh spons bermacam-macam, beberapa simetris radial, umumnya berbentuk tidak beraturan, mulai dari bentuk tabung, gumpalan kipas, vas bunga, batang, globular, trompet. Warna spons beragam, Warna spons beragam seperti ungu, biru, merah terang, orange, kelabu, hitam, putih keruh, dan coklat. Dinding tubuh spons terdiri 3 lapisan, yaitu pinacoderm, mesoglea, dan spongocoel. Secara umum, tubuh spons terdiri atas dinding tubuh, ostia, dan atrium. Spons terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas Calcarea, kelas Hexactinellida, kelas Desmopongiae, dan kelas Sclerospongiae. Makanan berupa partikel yang sangat kecil, 80% partikel yang kurang dari 5 mikrometer, dan 20% terdiri atas bakteri, Dinoflagellata, dan nanoplankton berukuran 5 mikrometer sampai 50 mikrometer. Sistem ekskresi pada porifera. Porifera tidak memiliki sistem ekskresi. Proses pembuangan limbah metabolisme dikeluarkan melalui proses difusi sel menyusun dinding spongosol. Limbah metabolisme larut bersama cairan tubuh dalam spongosol, kemudian akan dikeluarkan melalui oskulum. Oskulum ialah lubang besar pada bagian atas porifera ke perairan. Sistem reproduksi porifera dibagi menjadi 3, yaitu tunas, fragmentasi, dan gemula. Tunas tersebut dihasilkan dari sel amebosit yang melepaskan diri dari inangnya. Fragmentasi ialah spons yang terpotong yang mengalami regenerasi dengan baik melalui produksi mesofil dan amebosit dengan menghasilkan sel baru. Yang terakhir adalah gemula. Gemula terbentuk dari sel arkeosit yang menyimpan cadangan makanan sendiri dan dilindungi oleh sel amebosit. Bentuk dan kondisi gemula berbeda setiap jenisnya. Ada yang membiarkan hidup berenang bebas, dan ada juga yang menyimpan gemula tersebut untuk digunakan bertunas kembali saat kondisi perairan membaik. Sistem pernafasan pada porifera. Sistem pernafasan digantikan dengan sistem aliran air. Pada proses ini air akan masuk ke dalam tubuh porifera melalui pori-pori dalam setiap tubuhnya. Bagian pori-pori sendiri disebut ostium. Melalui ostium ini masuklah koanosit secara difusi. Pada sel koanosit, oksigen digunakan untuk mengurai molekul organik menjadi molekul anorganik dengan disertai karbon dioksida. Karbon dioksida dibawa keluar oleh air menuju oskulum. Peranan dari porifera. Yang pertama adalah spons jari berwarna orange atau Actinella conabina. Diperdagangkan untuk menghias akuarium air laut.
Yang kedua, jenis spon dari famili Cryonidae, mampu mengebor dan menembus batu karang dan cangkang moluska, sehingga membantu pelapukan pecahan batu karang dan cangkang moluska yang berserakan di tepi pantai. Yang ketiga, sebagai campuran bahan industri atau kosmetik. Yang keempat, memiliki nilai estetika yang tinggi. Dan yang kelima, hewan Demospongia hidup di laut dimanfaatkan sebagai spons untuk mandi dan Salenterata berasal dari kata poilos yang artinya rongga tubuh atau selang, dan enteron yang artinya usus. Jadi, salenterata adalah rongga yang berfungsi sebagai usus. Salenterata hidup di perairan laut dan air tawar. Contoh hidra. Ciri-ciri salenterata adalah yang pertama, hewan bersel banyak atau multiseluler. Dua, tubuh radial simetris atau dua lapis sel, yaitu ektoderm dan endoderm. Yang ketiga, bentuk polip dan medusa. Empat, di atas tubuh terdapat mulut dan tentakel untuk menangkap mangsa dan bergerak. Yang kelima, mempunyai rongga gastravaskuler untuk pencernaan. Yang keenam, sistem pernafasan dengan cara difusi. Yang ketujuh, mengalami metagenesis vegetatif pada fase polip dan generatif pada fase medusa. Tipe Salenterata ada dua, yaitu polip dan medusa. Yang pertama, polip umumnya hidup soliter atau sendiri, tapi ada pula yang membentuk koloni. Polip merupakan fase vegetatif atau aseksual pada Salenterata. Yang kedua, medusa. Fase medusa merupakan fase generatif atau seksual, di mana pada fase ini menghasilkan sel telur dan sel sperma. Cara peroleh makanan, Salenterata hidup di perairan yang jernih yang mengandung partikel-partikel kimia, plankton atau hewan-hewan kecil. Lalu tentakel membawanya ke mulut. Kerongkongan pendek lalu masuk ke kerongkongan gastrovaskuler untuk dicerna secara ekstraskuler atau luar sel. Sel-sel endoderma menyerap sari-sari makanan. Sisa-sisa makanan akan dimuntahkan kembali melalui mulut. Ada dua cara perkembangbiakan, yaitu aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Yang pertama, aseksual atau vegetatif dilakukan dengan membentuk kuncup pada laki pada fase polip, makin lama makin besar, lalu membentuk tentakel. Kuncup tumbuh di sekitar kaki sampai besar hingga induknya membuat kuncup baru. Semakin banyak lalu menjadi koloni. Yang kedua, seksual atau generatif dilakukan dengan peleburan sel sperma dan sel ovum atau telur yang terjadi pada fase medusa. Letak testis di dekat tentakel, sedangkan ovarium dekat kaki. Sperma masak dikeluarkan lalu berenang hingga menuju ovum. Ovum yang dibuahi akan membentuk zigot. Mula-mula zigot tumbuh di ovarium hingga menjadi larva. Larva bersilia atau planula, berenang meninggalkan induk dan membentuk polip di dasar perairan. Klasifikasi Salenterata dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu hydrozoa, scyphozoa, cuboza, dan anthozoa. Yang pertama, kelas hydrozoa. Hidup berbentuk polip, reproduksi secara aseksual, hidup di laut dangkal, contoh Hydra, Obelia, dan Physalia. Terdapat 7 ordo yang diketahui, yaitu ordo Hydroida, kemudian ordo Hydrocorallina, kemudian ordo Stylasterina, kemudian ordo Thrasylina, kemudian ordo Siphonophora, kemudian ordo Chondropora, dan ordo Actinulia. Kelas yang kedua yaitu kelas Scyphozoa, bersifat soliter, tipe bentuk medusa. Contoh Aurelia aurita. Terdapat 4 ordo yang diketahui. Yang pertama, ordo Sturomedusa, kemudian ordo Cumomedusa, kemudian ordo Decomedusa, dan ordo Rhizotema. Kelas yang ketiga yaitu kelas Cubozoa. Terdapat tentakel 4 buah, hidup di pantai sampai lepas pantai, memakan ikan, contoh Coronex fleckeri atau tawon laut, tipe ubur-ubur yang sangat mematikan. Kelas yang keempat adalah kelas Anthozoa.
Semua berbentuk polip dan menempel, soliter atau koloni. Mempunyai rongga gastrovaskuler bersekat. Semuanya hidup di laut. Reproduksi secara seksual dan aseksual. Terdapat 2 subkelas, yaitu yang pertama, subkelas Zoantharia atau Hesacoralia yang mempunyai 3 ordo yang diketahui. Yang pertama, ordo Stolonifera, kemudian ordo Telestasi, dan ordo Alicionasi. Subkelas yang kedua, Octocoralia atau Aliconaria yang mempunyai 3 ordo yang diketahui. Yang pertama, ordo Cenotesalia, kemudian ordo Gorganasi, dan ordo Penatulasi. Peran Solenterata sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan makanan, contoh ubur-ubur. Yang kedua, anemon laut atau mawar laut sebagai hiasan di bawah laut atau akuarium air laut. Yang ketiga, terumbu karang yang bagus dan eksotis bisa menarik wisatawan berkunjung untuk wisata laut dengan menyelam. Yang keempat, terumbu karang juga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan ikan-ikan laut dan tempat berlindung satwa. Nama saya Dia Cindriana Yulia Putri yang akan menjelaskan tentang platyhelminthes. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani platy, pipih, dan helminthes, cacing. Oleh sebab itu, filum platyhelminthes sering disebut cacing pipih. Platyhelminthes adalah filum ketiga dari kingdom Animalia serta Polyphera dan Coelenterata. Ciri-ciri umum filum platyhelminthes: berbentuk pipih, simetri bilateral, tripoblastik, dan aselomata dan tidak bersegmen. Belum memiliki sistem peredaran darah, alat pencernaan mendekati kompleks dan tidak memiliki anus. Alat ekskresi berupa sel-sel api, bersifat parasit. Susunan syaraf terdiri dari 2 ganglia. Tubuhnya terdiri atas kepala, ekor, punggung, perut, dan bagian samping. Belum memiliki sistem respirasi, hidup bebas di air tawar maupun tempat lembab, sangat sensitif terhadap cahaya. Struktur tubuh platyhelminthes. Tubuh platyhelminthes memiliki 3 lapisan embrional, yaitu ektoderma, mesoderma, dan ektoderma. Endoderma membatasi rongga gastrovaskuler. Di antara endoderma dan ektoderma terdapat lapisan mesoderma. Mesoderma terdiri dari jaringan ikat yang longgar. Pada mesoderma terdapat organ-organ, misalnya organ kelamin jantan dan betina. Sistem pencernaan. Cacing memiliki saluran pencernaan dari mulut, taring, kerongkongan. Cacing pipih hanya memiliki usus yang bercabang-cabang menuju seluruh tubuh sehingga peredaran makanan tidak melalui pembuluh darah. Platyhelminthes tidak memiliki anus atau sistem pembuangan. Pengeluaran dilakukan melalui mulut, sedangkan sisa makanan berbentuk cair dikeluarkan melalui permukaan tubuhnya. Reproduksi platyhelminthes. Platyhelminthes bisa berreproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Secara aseksual dilakukan dengan pembelahan tubuh. Tiap-tiap hasil pembelahan akan meregenerasikan bagian tubuh yang hilang. Peranan platyhelminthes. Karena kebanyakan platyhelminthes hidup sebagai parasit, pada umumnya filum ini akan merugikan manusia maupun hewan. Usaha-usaha untuk mencegah infeksi cacing pita pada manusia dan pada inang lainnya biasanya dengan memutuskan daur cacing pita. Klasifikasi filum platyhelminthes. Turbellaria atau cacing berambut getar. Ciri umumnya merupakan cacing pipih yang dapat bergerak dengan menggetarkan bulu getarnya. Di permukaan ventral cacing ini terdapat yang dapat digetarkan. Sebagian besar Turbellaria adalah cacing yang hidup bebas. Panjang tubuh bervariasi dari 5-50 mm. Dengan mikroskop biasa, bulu getar tak terlihat. Hidup di air laut, air tawar, dan tanah basah. Jarang yang hidup sebagai parasit, melakukan fragmentasi, contohnya planaria. Bisa dilihat gambar di samping. Yang kedua ada dermatoda atau cacing pisap. Ciri umumnya hidup sebagai parasit, tidak bersilia, dan tubuhnya dilapisi oleh kutikula
agar tidak tercerna oleh tubuh inang. Memiliki batin isap perut dan batin isap mulut. Memiliki alat pengisap yang dilengkapi dengan kait-kait untuk melekatkan diri pada inangnya. Ada yang hidup ektoparasit, ada juga hidup endoparasit. Contohnya fascicula hepatica dan clonorchis sinensis. Dapat dilihat gambarnya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Nurmala. Saya akan menjelaskan tentang nemat helminthes. Nemat helminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nema berarti benang dan helminthes berarti cacing. Disebut sebagai cacing gilik karena tubuhnya berbentuk bulat panjang atau seperti benang. Nemat helminthes sudah memiliki rongga tubuh meskipun bukan rongga tubuh sejati. Ciri-ciri cacing nemat helminthes antara lain simetris bilateral, triproplastik, tidak memiliki ependages, memiliki ceulom yang disebut dengan spesies de ceulom, alat pencernaannya lengkap, alat ekskresi dengan sel Renet atau sistem H, belum memiliki organ peredaran darah, respirasi, cincin saraf yang mengelilingi esofagus merupakan pusat sistem saraf, berumah dua, fertilisasi internal, tidak dapat melakukan reproduksi aseksual, hidup bebas atau parasit, individu betina berukuran lebih besar daripada individu jantan, permukaan tubuh dilapisi kutikula untuk melindungi diri. Sedangkan perkembangbiakan nemat helminthes. Nemat helminthes umumnya melakukan reproduksi secara seksual. Sistem reproduksi bersifat gonokoris, yaitu organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi terjadi secara internal. Telur hasil fertilisasi dapat membentuk kista, dan kista dapat bertahan hidup pada lingkungan yang tidak menguntungkan. Anatomi nemat helminthes. Permukaan tubuh nemat helminthes dilapisi kutikula untuk melindungi diri. Kutikula ini lebih kuat pada cacing parasit yang hidup di inang daripada yang hidup bebas. Kutikula berfungsi untuk melindungi diri dari enzim pencernaan inang. Nemat helminthes memiliki sistem pencernaan yang lengkap, terdiri dari mulut, paring, usus, dan anus. Mulut terdapat pada ujung anterior, sedangkan anus terdapat pada ujung posterior. Klasifikasi nemat helminthes terbagi menjadi kelas yang pertama nematoda, di mana pada kelas nematoda ini mempunyai kutikula badan yang sangat transparan atau bening. Selain itu, mereka juga mempunyai mulut dan lubang ekskresi. Kemudian pada alat reproduksi yang dimiliki oleh jantan, yakni dengan testis, sedangkan betina dengan ovarium. Kemudian batas umur cacing secara umum mereka mampu hanya bertahan hingga mencapai 10 bulan. Contoh anggota nematoda antara lain, yang pertama Ascaris lumbricoides atau cacing perut, hidup di dalam usus manusia, menyebabkan penyakit askariasis atau cacingan. Tubuh jantan lebih melengkung dan lebih kecil dibandingkan dengan betina. Daur hidup Ascaris lumbricoides, telur keluar bersama fase penderita, termakan oleh manusia, kemudian menetas menjadi larva dalam usus halus. Larva menembus dinding usus, ikut aliran darah ke jantung, masuk ke paru-paru, trakea, kemudian tertelan lagi, menuju lambung, kemudian menjadi dewasa di usus halus. Yang kedua, Angiostoma duodenale atau cacing tambang, habitat di pertambangan pada daerah tropis, hidup parasit dengan menyerap darah dan cairan tubuh yang terdapat pada usus halus manusia. Sedangkan daur hidup cacing tambang ini, telur keluar bersama fase penderita, di tanah menetas menjadi larva, larva menembus kulit telapak kaki, ikut aliran darah ke jantung, masuk ke paru-paru, trakea, kemudian tertelan, menuju lambung, di usus halus menjadi cacing dewasa. Yang ketiga ada Oxyulis vermicularis atau cacing kremi, hidup di usus besar manusia, dapat melakukan autoinfeksi, yaitu bagi penderita dapat menularkan infeksinya. Cacing jenis ini disebut juga Anterobios vermicularis yang parasit di usus besar manusia. Jika ingin bertelur, cacing betina akan bermigrasi ke daerah pada sekitar anus sehingga menimbulkan rasa gatal. Jika terdapat kesengajaan mengarungnya, maka cacing tersebut tertelan kembali jika tanpa mencuci tangan. Kemudian yang kedua, kelas Nematomorpha. Nematomorpha hidup dalam usus vertebrata dan biasanya melekat pada dinding usus dengan belalai bengkok berkanduri. Cacing ini memiliki sebuah alat pencernaan makanan yang sempurna dan alat reproduksi terpisah. Nematomorpha memiliki hospes intermedier, yakni bangsa Crustacea, udang, dan insekta serangga, misalnya Niochi norhicus embidis yang menyerang penyakit kura-kura dan bulus. Kemudian habitat nemat helminthes, sebagian besar hewan ini hidup bebas dalam air dan tanah, tetapi ada juga sebagai parasit dalam tanah, yakni merusak tanaman dan atau dalam saluran pencernaan vertebrata.
Saya, Saadatul Abadiyah, akan menjelaskan mengenai filum Annelida. Annelida berasal dari bahasa Latin dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Jadi, Annelida adalah hewan yang bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, dan ruas-ruas. Annelida merupakan cacing dengan tubuh bersegmen tripoblastik dengan rongga tubuh sejati atau selomata dan bernafas dengan kulit. Sekitar 15.000 spesies Annelida dengan panjang tubuh 1 mm sampai 3 meter. Filum Annelida umumnya hidup di air tawar, air laut, di tanah, dan hidup secara bebas meskipun ada yang bersifat parasit. Adapun ciri-ciri filum Annelida yaitu memiliki tubuh bersegmen dan memiliki otot, bersifat tripoblastik, mempunyai sistem pencernaan yang sempurna seperti mulut, kerongkongan, perut, otot tembolok, dan anus. Tubuh dilapisi dengan kutikula tipis dan lembab, sistem respirasi melalui permukaan kulit dan berlangsung difusi. Sistem ekskresi berupa nefridia atau nefrostom. Klasifikasi Kingdom Animalia, Filum Annelida, Klasis Oligochaeta, Ordo Haploxida, Famili Lubricidae, Genus Lubricus, Spesies Lubricus terrestris atau cacing tanah. Cacing tanah memiliki bentuk tubuh panjang silindris dengan kisaran 2/3 bagian posteriornya. Tubuh bersegmen-segmen dengan jumlah segmen sekitar 90-195 yang dapat menyusut dan merekang. Terdiri atas otak ganglion berpangkal pada ujung anteriornya. Setiap kelompok sese tersebut, pangkal tenggorokan terdapat di dalam segmen keempat dan kelima bersifat muskular. Kerongkongan terletak di ujung paringkin, memanjang dari segmen ke-6 sampai segmen ke-14. Ventrikulur terletak di dalam segmen 17 sampai 18 bersifat muskular. Lumbricus terrestris ini bersifat hermaprodit. Permukaan atas berwarna merah sampai biru kehijau-hijauan dan dari luar kelihatan jelas. Permukaan bawah berwarna pucat. Mulut terdapat di ujung anterior, tepatnya di dalam rongga oris yang berfungsi sebagai tempat meletakkan telur. Cara berkembang biak cacing tanah ini, dari perkawinan sepasang cacing tanah, masing-masing akan dihasilkan satu kokon yang berisi telur-telur. Kokon berbentuk lonjong dan berukuran sekitar 1/3 besar kepala korek api. Kokon ini diletakkan di tempat yang lembab. Dalam waktu 14-21 hari, kokon akan menetas. Setiap kokon akan menghasilkan 2-20 ekor testis. Terdapat pada rongga yang dibentuk oleh dinding-dinding vesicula seminalis, ductus spermaticus, keluar dari sisi kaudal testis dan keluar pada segmen ke-15. Walaupun cacing tanah bersifat hermaprodit, namun tidak dapat melakukan perkawinan sendiri karena tidak adanya saluran yang menghubungkan organ reproduksi jantan dan betina. Cacing tanah mulai dewasa setelah berumur 2-3 bulan yang ditandai dengan adanya gelang atau clitellum pada tubuh bagian depan. Selama 7-10 hari setelah perkawinan, cacing tanah dewasa akan dihasilkan satu kokon. Habitat cacing tanah ini umumnya terdapat di dalam
tanah yang lembab, subur, dan suhunya tidak rendah. Cacing-cacing ini keluar ke permukaan hanya pada saat tertentu. Selain itu, cacing ini tidak dapat bertahan hidup ketika terkena cahaya matahari. Terima kasih, sekian dari saya. Saya Siti Muzakia bersama teman saya Risa Syafa akan menjelaskan sedikit tentang moluska. Apa sih moluska itu? Nah, kita akan menuju slide yang pertama, yaitu pengertian moluska. Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik, slomata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata molus yang berarti lunak. Moluska termasuk hewan yang lunak, baik dengan cangkang ataupun tanpa cangkang loh. Seperti dari berbagai jenis kerang-kerangan, siput, dan cumi-cumi, serta kerabatnya. Moluska merupakan filum terbesar kedua dari kerajaan binatang atau animalia sesudah filum Arthropoda. Reproduksi moluska. Moluska merupakan hewan hermafrodit, yakni mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau berumah satu. Tetapi ada juga alat kelaminnya terpisah atau berumah dua. Oleh karena itu, cara reproduksinya dengan cara fertilasi internal. Peranan moluska ini sangat bermanfaat loh bagi kehidupan manusia. Banyak jenis moluska dipakai dalam berbagai hal. Macam-macam kegunaannya moluska yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai bahan makanan. Yang kedua sebagai perhiasan. Nah, yang ketiga ada serbuk cangkang karang laut berpotensi sebagai obat mah. Nah, di sini ada struktur tubuh moluska. Yang pertama ada kaki. Kaki merupakan penjulur bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Kaki moluska ini berfungsi untuk bergerak merayap atau menggali. Sebagai jenis moluska, kaki digantikan dengan tentaken yang fungsinya dalam merayap mencari mangsa. Yang kedua ada massa visceral, yaitu bagian tubuh lunak tempat terdapatnya organ-organ tubuh. Massa yang diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut dengan mantel. Mantel merupakan bagian yang diselubungi dan melindungi massa visceral. Pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel bisa mensekresikan komponen yang membentuk cangkang. Nah, yang di slide terakhir yang akan saya bahas ada sistem organ moluska. Yang pertama ada sistem peredaran darah moluska, yaitu sebuah sistem peredaran darah terbuka kecuali pada kelas Cephalopoda. Arti sistem peredaran darah terbuka yaitu darah mengalir dari rongga terbuka pada tubuh dan tidak ada arteri atau vena utamanya yang bisa meningkatkan tekanan darah, sehingga tekanan darahnya lambat dan juga organ tergenang oleh darah. Yang kedua ada sistem pencernaan moluska. Sistem pencernaan moluska terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Pada jenis moluska tertentu, di bagian mulutnya terdapat organ seperti rahang dan lidah yang bergerigi yang bisa menggerakkan ke depan dan ke belakang. Yang ketiga ada sistem saraf moluska. Sistem saraf moluska terdiri dari cincin-cincin saraf yang mengelilingi esofagus dan serabut saraf lainnya, dengan menyebar dari cincin tersebut untuk mempersarafi berbagai organ. Yang keempat ada sistem ekskresi moluska. Sistem ekskresi moluska yaitu berupa nefridia yang berperan mirip dengan ginjal. Nefridia juga mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan.
Nah, yang terakhir ada sistem respirasi moluska. Sistem respirasi moluska ini berbeda-beda. Bila hewan yang hidup di air, maka yang berperan yaitu insan. Sedangkan yang hidup di darat melalui paru-paru, namun juga bisa terjadi melalui pertukaran udara dengan memakai terdapat di mantel. Sistem ini berfungsi mirip dengan paru-paru. Nah, bagian slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Risa Syafa. Klasifikasi moluska dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, Amphineura adalah jenis moluska yang primitif, mempunyai tubuh simetri bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya. Hidupnya di pantai, contohnya chiton. Yang kedua, Scaporapoda, hidup di luar atau di dalam pantai. Terdapat cangkang yang tajam berbentuk seperti trompet, kaki kecil, di kepalanya terdapat tentakel. Tidak ada insang, contohnya ada Dentalium vulgare. Yang ketiga, Gastropoda, hewan yang memakai perutnya sebagai kaki, hidup di darat, air laut, dan tawar. Mempunyai cangkang, contohnya adalah siput. Yang keempat, Cephalopoda. Cephalopoda memakai kepala untuk bergerak, memiliki exoskeleton atau tidak memiliki keduanya. Tubuhnya simetri bilateral. Tubuh terdiri dari kepala, leher, dan badan. Contohnya adalah cumi-cumi. Yang kelima, Palecypoda. Palecypoda berbentuk kakinya seperti kapak yang terletak di anterior. Hewan bercangkang, memiliki 2 bagian, mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang baik, hidup di air laut dan air tawar. Contohnya adalah kerang mutiara, kijing, dan tiram. Untuk contohnya, Helicpomatia. Klasifikasinya Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, Klasis Gastropoda, Ordo Pulmonata, Familia Helicidae, genus Helix, spesies Helixpomatia. Untuk morfologi Helixpomatia, siput ini merupakan salah satu spesies dari moluska yang habitatnya di air tawar. Bentuk cangkangnya bulat dengan ukuran yang cukup besar. Tekstur cangkangnya agak kasar. Bagian tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan kaki. Pada bagian kepala Helixpomatia terdapat sepasang tentakel yang panjang berfungsi sebagai alat. Kata arthropoda berasal dari bahasa Yunani. Arthro artinya luas dan podos artinya kaki. Oleh sebab itu, kata arthropoda sering disebut sebagai hewan yang memiliki kaki beruas-ruas atau hewan tersegmentasi. Jadi arthropoda yang pertama yaitu tubuh terdiri dari kepala, dada, dan perut. Yang kedua yaitu memiliki alat pernafasan seperti trakea, insang, dan paru-paru. Yang ketiga yaitu terdapat 4 kelas, yaitu Crustacea, Insecta, Myriapoda, dan Arachnida. Yang keempat yaitu bereproduksi secara seksual dan aseksual. Yang kelima yaitu tubuh terbungkus oleh kutikula. Arthropoda diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu Crustacea, yang kedua Insecta, yang ketiga Myriapoda, dan yang keempat adalah Arachnida. Ciri-ciri Crustacea yang pertama yaitu memiliki 2 pasang antena pada bagian kepala. Yang kedua yaitu mempunyai tubuh bersegmen yang terdiri dari cephalotorax atau kepala dada serta perut. Yang ketiga yaitu tubuh terluar adalah exoskeleton yang terbuat dari kitin. Yang keempat yaitu tidak memiliki pembuluh darah kapiler. Anatomi udang windu bisa dilihat pada gambar, mulai dari antena pertama, antena kedua, mata majemuk, telson, perut. Contoh Crustacea yaitu udang windu atau Penaeus monodon. Klasifikasi udang windu yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Subphylum Crustacea, kelas Malacostraca, Ordo Decapoda, famili Penaida, genus Penaeus,
Spesies Penaeus monodon. Morfologi udang windu. Yang pertama yaitu mulut terletak pada bagian bawah kepala dengan rahang. Yang kedua yaitu sepasang sungut besar atau antena. Yang ketiga yaitu dua pasang sungut kecil atau antenula. Cara berkembang biak udang windu. Yang pertama yaitu telur. Udang akan bertelur dan akan dibuai secara eksternal. Setelah 24 jam, telur akan menetas dan akan menjadi nauplius. Setelah nauplius akan memasuki metamorfosis yaitu zoa. Dan setelah menjadi zoa, setelah beberapa hari akan menjadi misis. Setelah itu 3-4 hari akan menjadi pasca larva yaitu udang kecil. Dan fase ini memakan waktu 12 hari. Habitat udang windu. Habitat udang windu adalah perairan dan disebut sebagai hewan penghuni dasar laut. Insekta diambil dari bahasa Latin yang artinya yaitu serangga. Insekta ini adalah satu-satunya hewan di dalam kelompok invertebrata yang bisa terbang. Ciri insekta yang pertama yaitu tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kepala, dada, dan perut. Yang kedua yaitu mempunyai 3 pasang kaki. Yang ketiga yaitu biasanya memiliki sayap dan bernafas menggunakan trakea. Contoh insekta yaitu kupu-kupu raja atau Danaus flexipus. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Lepidoptera, famili Nymphalidae, genus Danaus, spesies Danaus flexipus. Morfologi kupu-kupu raja. Yang pertama yaitu tubuh kupu-kupu raja berwarna hitam. Otot-otot sayap ditemukan di dada. Yang kedua yaitu jantan memiliki sayap yang lebih besar dan lebih lebar dibandingkan betina. Yang ketiga yaitu kupu-kupu raja memiliki 6 kaki. Anatomi kupu-kupu raja bisa dilihat di gambar, mulai dari mata, caput, kaki, abdomen, sayap belakang, sayap depan. Cara berkembang biak kupu-kupu raja. Yang pertama yaitu bertelur. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Dan 3-4 hari telur akan menetas dan akan berubah menjadi ulat atau larva. Dalam fase ini, ulat bisa berganti kulit selama 6 kali. Dan ulat akan beristirahat selama 10 hari untuk memasuki fase selanjutnya, yaitu fase kepompong. Kepompong atau pupa merupakan lanjutan dari fase larva atau ulat. Durasi lama masa kepompong ini yaitu 7-20 hari. Tergantung dari faktor lingkungan. Dan selanjutnya akan berubah menjadi kupu-kupu. Kupu raja. Pada suhu rendah, kupu-kupu raja biasanya bermigrasi di pohon cedar, pohon cemara, pohon pinus, dan di pohon jeruk. Dan pada saat musim kawin, kupu-kupu raja biasanya bermigrasi di perkotaan, di bidang pertanian, di padang rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Yunani, saya dari kelas Bio A19. Di video kali ini saya akan menjelaskan Phylum Arthropoda kelas Archanida dan Mirapoda. 1. Archanida. Kata Archanida ini berasal dari bahasa Yunani yaitu arachno yang artinya laba-laba. Tetapi anggota dari kelas ini bukan hanya laba-laba. Secara umum anggotanya memiliki 2 bagian tubuh utama yaitu bagian depan kepala serta bagian belakang perut. Tetapi pada kalajengking terdapat 3 bagian tubuh yaitu depan kepala, tengah badan, serta belakang ekor. Ciri-ciri dari arachnida yaitu 1. Tubuh bersegmen yang terdiri dari cephalothorax, kepala sampai dada, serta abdomen tidak beruas. 2. Mempunyai 4 pasang anggota gerak. 3. Banyak hidup di darat, beberapa dapat ditemukan di air laut atau hidup sebagai parasit. 4. Tidak memiliki antena pada bagian kepala. 5. Mempunyai mulut disebut dengan istilah glisera yang fungsinya itu untuk memegang dan menangkap mangsa. 6. Memiliki alat peraba serta juga pemotong yang biasanya disebut dengan pedipalpus. 7. Darahnya mengandung hemoglobin. Dan di atas adalah contoh spesies dari arachnida. Saya ambil sampel laba-laba yaitu Araneus diadematus. Di sini bisa dilihat adalah bagian-bagian tubuh dari laba-laba. Oke, kita lanjut ke morfologi, habitat, cara berkembang biak, dan klasifikasinya. Laba-laba adalah hewan yang terbiasa hidup bebas dan menyendiri. Laba-laba membuat rumah dengan menggunakan sejenis benang yang dihasilkan sendiri.
Benang tersebut sangat lengket sehingga jika ada hewan yang terjaring di jaringnya tersebut, kemungkinan tidak bisa lepas lagi. Biasanya hewan yang terjaring dijadikan sebagai mangsanya, yaitu serangga-serangga yang berukuran kecil seperti capung, nyamuk, lalat, dan lain-lain. Bagian opistosomanya tidak memiliki segmen yang menghasilkan jaring. Ekskresinya dengan menggunakan badan malpighi. Alat kelaminnya terpisah. Hewan karnivora yang merupakan pemburu insekta kecil lainnya. Beberapa di antaranya ada yang dapat membunuh manusia. Berikut adalah klasifikasi Aranea sp. Kita lanjut ke kelas Myriapoda. Myriapoda berasal dari bahasa Yunani, ialah myria yang artinya banyak, serta podos yang artinya kaki. Sesuai dengan namanya tersebut, Myriapoda adalah kelompok hewan dengan kaki yang cukup banyak. Ciri-ciri Myriapoda: 1. Tubuhnya panjang seperti cacing serta mempunyai banyak segmen. 2. Pada bagian kepala terdapat 1 pasang antena. 3. Memiliki 1-2 pasang kaki pada tiap-tiap ruas badannya. 4. Terjadi penambahan jumlah segmen pada tiap-tiap proses pergantian kulit. Berikut adalah contoh spesies Myriapoda yang saya ambil, yaitu lipan, Scolopendra subspinipes. Bisa dilihat bagian tubuhnya. Kita lanjut ke morfologi, habitat, cara berkembang biak, dan klasifikasinya. Lipan adalah spesies kelabang yang sangat besar yang ditemukan di seluruh Asia dengan panjang maksimum 20 cm. Lipan adalah predator aktif dan agresif yang memangsa binatang apapun yang bisa dikalahkannya. Habitat hewan ini bisa ditemukan di daerah tropis atau subtropis di seluruh dunia. Berkembang biak secara kawin dan pembuahan internal. Berikut adalah klasifikasi Scolopendra subspinipes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang filum Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani, yaitu echin yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Echinodermata yaitu hewan yang berkulit duri. Ciri-ciri Echinodermata: 1. Simetri radial pada hewan yang dewasa, memiliki 5 bagian, sedangkan larva simetri bilateral, memiliki jaringan dasar. Sebagian besar alatnya bersilia, tidak memiliki kepala dan otak, tidak bersegmen. 2. Permukaan tubuh yang umumnya simetri radial, memiliki kaki bulu atau ambulakral. 3. Tubuh terbungkus epidermis yang halus dengan disokong oleh penguat beberapa kepingan kapur yang disebut laminae atau osikula yang mudah digerakkan atau tidak mudah digerakkan dengan pola yang tetap, memiliki duri-duri yang halus. 4. Saluran pencernaan sederhana, biasanya lengkap, beberapa jenis tidak memiliki anus. 5. Memiliki sirkulasi radial yang mengalami reduksi. Selom dilapisi oleh peritoneum bersilia. Rongga selom biasanya luas. Pada tingkatan larva, selom ini berfungsi sebagai sistem vesikular air dengan kaki ambulakral yang banyak digunakan untuk berjalan, menangkap mangsa, atau respirasi. 6. Respirasi dilakukan dengan insan kecil atau papulae yang terkabul selom. Beberapa Echinodermata bernafas dengan menggunakan ambulakral, sedangkan pada Holoturoidea menggunakan batang-batang seperti pohon yang terdapat kloaka. 7. Sistem syaraf dengan batang cincin bercabang-cabang ke arah radial. 8. Alat berkembang biak sederhana. Echinodermata memiliki 5 kelas, yaitu 1. Kelas Asteroidea atau bintang laut. 2. Kelas Ophiuroidea atau bintang ular. 3. Kelas Echinodea atau landak laut. 4. Kelas Crinodea atau lili laut. 5. Kelas Tripang laut atau Holoturoidea. Klasifikasi Lynchia laevigata. Regnum Animalia, filum Echinodermata, kelas Asteroidea, ordo Valvatida, famili Opidasterteridea, genus Lynchia,
spesies Lynchia lavigata. Anatomi dan morfologi. Lynchia lavigata. Lynchia lavigata atau lebih dikenal dengan nama bintang laut biru merupakan salah satu jenis dari Asteroidea yang memiliki jumlah tumbuh tunggal dengan bentuk seperti bintang, lalu hidup secara soliter dengan struktur tubuhnya kuat. Selain itu, bentuk tubuh dari bintang laut ini ialah simetri radial dengan ukuran pusat tubuh berdiameter 3 cm, sedangkan panjang lengan berukuran 12,5 cm dan memiliki permukaan tubuh yang kasar. Kemudian, bintang laut ini juga memiliki mulut yang mengarah langsung ke dasar laut. Lalu, madreporid yang terdapat di bagian atas atau puncak berdekatan dengan anus. Serta warna tubuhnya adalah biru tua cerah pada bagian atas dan bawahnya. Lalu pada celah ambulakral berwarna merah muda, sedangkan kaki tabung berwarna putih bening. Bintang laut ini memiliki tubuh yang pergerakannya mobile atau bergerak dengan cara pergerakan dengan merayap. Spesies bintang laut ini memiliki kaki tabung. Habitatnya berada di permukaan dasar laut. Berkembangbiak aseksual. Biasanya reproduksi aseksual melibatkan pembagian tubuh menjadi dua bagian atau lebih, atau fragmentasi dan regenerasi tubuh yang hilang. Fragmentasi yaitu sebuah cara reproduksi yang umum yang digunakan oleh beberapa spesies Asteroida, Opiuroida, dan teripang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.